aku Citra Putri Devinia, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Sesuai dengan program studiku, aku sedang magang di Divisi Komunikasi Korporat PLN Pusat untuk mempelajari aktivitas kehumasan dan komunikasi digital. Setiap perusahaan pasti memiliki humas atau public relations sebagai jembatan dalam hubungan internal maupun eksternal organisasi. Bidang public relation merupakan salah satu aspek manajemen yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik organisasi yang bersifat komersial atau perusahaan maupun organisasi non-komersial. Bagi perusahaan milik negara atau lebih dikenal dengan BUMN seperti PLN, public relation sangat penting agar menciptakan kepemahaman masyarakat mengenai program-program yang dimiliki PLN, agar terciptanya hubungan baik dengan pelanggan, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Perusahaan listrik negara atau PLN merupakan satu-satunya perusahaan milik negara di sektor listrik yang memastikan bahwa setiap orang di seluruh Indonesia memiliki akses terhadap listrik. Di PLN, aktivitas kehumasan sudah dicakup dalam satu divisi, yaitu Divisi Komunikasi. Satuan Komunikasi Korporat adalah organisasi satu tingkat di bawah direksi yang mengelola fungsi komunikasi perusahaan dan dipimpin oleh Kepala Satuan Komunikasi Korporat serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk tahu lebih lanjut tentang Divisi Komunikasi Korporat PLN, yuk kita simak sejarah perkembangannya dari masa ke masa. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Pak Ahmad Hidayat selaku Manajer Komunikasi Internal di Divisi Komunikasi Korporat PLN Pusat. Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah humas pemerintah. Oke, baik. Gimana Pak kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, nah baik, kita mulai aja langsung ya Pak. Oke, siap Mbak. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, sejak kapan sih Divisi Komunikasi Korporat kantor PLN Pusat ini dibentuk? Oke, baik Mbak Alda. Divisi Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Persero secara struktural mulai dibentuk per Oktober 2015. Sebelumnya tapi sudah ada struktur organisasi humas, namun baru level di manajemen menengah. Nah, perubahan ini terjadi di 2015 ketika Kepala Satuan Komunikasi Korporat sudah masuk ke manajemen atas. Kemudian di tahun 2020, Satuan Komunikasi Korporat berubah menjadi Divisi Komunikasi Korporat dan TJSL, dipimpin oleh seorang Executive Vice President, di mana jabatan ini sudah merupakan level dari manajemen atas. Kemudian juga secara hierarki, Divisi Komunikasi Korporat ini langsung di bawah Direktorat Utama, yang artinya bahwa Direktorat Utama ini berada langsung di bawah supervisi dari Direktur Utama PT PLN Persero. Artinya apa? Artinya bahwa secara teori koalisi dominan, Divisi Komunikasi Korporat dan TJSL ini sudah merupakan posisi ideal secara teori koalisi dominan. Artinya kita langsung mendapat arahan, bimbingan, atau perintah dari Direktur Utama. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan best practice dari teori koalisi dominan PR, kami sudah membuktikannya di Divisi Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Persero. Nah, selanjutnya bagaimana sih Pak tugas pokok dan fungsi di Divisi Komunikasi Korporat kantor PLN Pusat ini? Secara teori lagi, bisa dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi dari komunikasi, teman-teman bisa katakan itu hanya sebagai supporting system. Tapi pada kenyataan tidak. Justru kami adalah garda terdepan, kami frontliner dari reputasi perusahaan, dari reputasi PT PLN Persero. Karena tugas utama kami adalah mengkonsolidasikan, mengelola, mengorganisasi semua saluran komunikasi, semua bentuk komunikasi korporat, baik untuk publik maupun untuk internal perusahaan. Yang nanti pada ujungnya yang menentukan reputasi perusahaan sehingga tujuan utama dari perusahaan itu tercapai. Nah, itulah tugas pokok dan fungsi dari Komunikasi Korporat. Nah, jadi bagi teman-teman juga kembali lagi yang ingin membuktikan bahwa fungsi humas yang sebenarnya meskipun ada kesan hanya supporting system, tugas pokoknya adalah menjaga reputasi perusahaan. Oke, kita masuk ke pertanyaan intinya ya Pak, tentang sejarah perkembangan Divisi Komunikasi Korporat kantor PLN Pusat ini seperti apa sih Pak? Perkembangannya sebenarnya sangat luar biasa ya. Kalau saya boleh cerita, saya masuk PLN 2007.
posisi humas itu hanya kepala subbidang, artinya hanya level manajemen dasar. Namun seiring perkembangan zaman, seiring tuntutan kebutuhan organisasi, saat ini posisi struktural pimpinan divisi komunikasi sudah di manajemen atas, yaitu Executive Vice President. Yang berikutnya perkembangannya. Dulu ketika awal masuk juga sekitar 15 tahun yang lalu, punggawa humas atau pegawai humas itu hanya hitungan jari, tidak lebih dari 10 orang. Sekarang teman-teman bisa lihat secara sumber daya manusia, kita sudah memiliki hampir 40 orang sumber daya manusia. Artinya, semakin banyak pekerjaan, semakin banyak item-item tugas yang mengiringi perkembangan struktur organisasi komunikasi korporat, semakin banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan. Apalagi seiring dengan perkembangan tantangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah, dari perjalanan divisi komunikasi korporat ini, apa aja sih Pak yang udah dicapai sampai saat ini? Ini pertanyaan yang lumayan sulit. Saya harus buka catatan saya nggak apa-apa ya, teman-teman. Sebagai pembuktian dari perubahan organisasi dan perubahan SDM di komunikasi korporat, saya bisa klaim bahwa sepanjang 2022, divisi komunikasi korporat, khususnya di PLN Persero ini, telah dianugerahi 314 penghargaan sepanjang tahun. Sebanyak itu, kalau saya rinci, ada 14 penghargaan di bidang khusus komunikasi. Kemudian ada 43 khusus di bidang TJSL atau teman-teman bisa katakan di bidang CSR. Kemudian ada 18 penghargaan di bidang inovasi dan digitalisasi. Kemudian juga ada 21 penghargaan di bidang pelayanan pelanggan. Ada lagi 16 penghargaan di bidang proper emas, ini untuk kategori lingkungan hidup. Dan terakhir ada 16 penghargaan di bidang marketing. Nah, jadi itulah yang tadi saya bilang di awal bahwa sebagai bagian dari direktorat utama di PLN ini, divisi komunikasi korporat telah membuktikan kinerjanya dengan meraih 314 penghargaan sepanjang tahun 2020. Nah, selain hal-hal yang udah dicapai, tentu ada dong tentang tantangan dari divisi komunikasi korporat. Boleh dijelaskan, Pak? Tantangan terbesar adalah perubahan landscape media. Yang dulu kalau saya bilang adalah media tradisional, yang kita hadapin adalah media tradisional, surat kabar, radio, TV, dan media luar ruang. Tantangan terbesar sekarang adalah adanya media sosial. Media sosial telah mengubah semua tatanan pola komunikasi perusahaan dengan stakeholder. Dulu kita hanya menjawab surat pembaca seminggu sekali lewat koran. Dulu kita hanya melakukan siaran di radio. Dulu kita hanya melakukan talk show di televisi. Sekarang 24 jam kita memonitor percakapan netizen di media sosial. Tantangannya semakin besar. Artinya apa? Sumber dayanya harus tambah, kompetensinya harus tambah, ilmunya harus tambah, teknologi harus tambah. Nah, jadi saya pikir ini juga terjadi di semua perusahaan publik yang ada di Indonesia saat ini. Jadi boleh saya garis bawahi bahwa tantangan terbesar saat ini adalah perubahan landscape media massa yang dulu media tradisional, sekarang kepada platform media sosial. Selanjutnya, bagaimana sih divisi komunikasi korporat PLN Pusat ini menjaga citra perusahaannya? Reputasi itu menurut para pakar ada 3 komponen utamanya. 1, performa atau kinerja perusahaan. 2, perilaku atau budaya dari pegawainya. Yang ketiga adalah komunikasi. Nah, 3-tiganya kita garap. Secara kinerja tentunya kita harus mencapai target atau bahkan melebihi target dari kinerja operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Itu tentunya di semua divisi yang ada di perusahaan PLN ini. Yang kedua, orang akan melihat perusahaan itu dari sikap perilaku pegawainya. Nah, itulah sekarang kita juga mengadopsi nilai-nilai budaya akhlak yang sudah diperintahkan oleh Kementerian BUMN. Itu juga bagian dari reputasi yang akan dilihat oleh publik. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita mengirimkan
kinerja yang bagus, budaya bagus melalui saluran-saluran komunikasi publik dan internal. Itulah yang kita lakukan di Divisi Komunikasi Korporat PLN. Jadi secara kinerja sama perilaku, kita terus menggaungkan itu di semua kanal media komunikasi kita, baik internal maupun eksternal. Melalui acara-acara, melalui katakanlah pegawai kita sendiri, yang itu merupakan program jangka panjang. Kemudian melalui komunikasinya kita juga selalu aktif untuk mengkomunikasikan itu kepada seluruh stakeholder, bahwa PLN secara kinerja pencapaian yang luar biasa, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi operasional. Dan kita pun juga punya sistem sendiri untuk mendelivery budaya melalui para ranger pegawai PLN di seluruh Indonesia. Itulah cara kami menjaga reputasi. Tapi bila teman-teman juga baca di media massa atau di media sosial, itu juga bagian dari upaya kami untuk menjaga reputasi di platform media sosial. Artinya, layanan kami, kemudian fasilitas-fasilitas layanan kami yang kami publish di media sosial pun bagian dari ukuran bahwa reputasi PLN juga sudah cukup baik saat ini. Selain menjaga citra perusahaan, bagaimana divisi komunikasi korporat ini membangun relasi antar perusahaan lain dan media lain? Media relation atau stakeholder engagement tentunya juga bagian dari tugas utama kami. Kenapa demikian? Khusus untuk media adalah salah satu tolak ukur reputasi, citra, atau bahkan saat terjadi krisis di perusahaan. Relasi yang kami bangun setidaknya ada dua. Satu dengan medianya sebagai instansi, sebagai perusahaan. Kedua dengan awak medianya, redaktur, misalnya koordinator liputan, bahkan sampai ke teman-teman reporter. Kami rutin mengirimkan info-info tentang perusahaan, baik itu bentuknya siaran pers, fact sheet, atau misalnya kita media visit, atau kita media gathering, atau bahkan sekedar ngopi bareng dengan teman-teman media. Kami pun juga bekerja sama, berkolaborasi dengan perusahaan medianya untuk membuat sebuah campaign atau sebuah program publikasi bareng, misalnya tentang mobil listrik, tentang kendaraan listrik, tentang ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Itu salah satu contoh kita bekerja sama dengan media massa. Dengan stakeholder pun sama. Stakeholder saat ini adalah bagian dari kolaborasi kami untuk menyamakan persepsi tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Karena suara-suara stakeholder lah yang membantu kami menyuarakan itu sampai ke ujung negeri, ke pelosok-pelosok, ke publik-publik yang belum tentu bisa dijangkau oleh kami. Stakeholder itu bisa oleh opinion leader, oleh akademisi, atau oleh teman-teman mahasiswa sendiri. Bentuknya bisa beragam, kolaborasinya juga bisa bermacam-macam. Yang penting setiap kegiatan dari stakeholder yang memang itu mendukung pencapaian tujuan perusahaan, kami siap berkolaborasi dengan stakeholder manapun selama itu bisa membantu atau mendukung kami dalam mencapai tujuan perusahaan. Wah, menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita kali ini tentang sejarah perkembangan divisi komunikasi korporat di PLN Pusat ini. Nah, dari pembahasan tadi kita banyak sekali mengambil ilmu tentang sejarahnya, tentang pencapaiannya, tantangan, dan juga strategi divisi komunikasi korporat. Dan sekali lagi terima kasih banyak sekali kepada Pak Ahmad yang sudah meluangkan waktunya, yang mungkin di samping kesibukan yang sangat padat sekali ya Pak. Oke, teman-teman yang menonton semoga banyak mengambil ilmu baru dan wawasan baru. Nah, itu dia diskusi kita hari ini bersama Pak Ahmad dari Divisi Komunikasi Korporat di PLN Pusat. Nah, kalian jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe video kita. Nah, sebelum berakhir, yuk kita cek dulu kegiatan di Divisi Komunikasi Korporat PLN Pusat.